kondisi di mana di kota tersebut menjadi kondusif karena ada berbagai macam organisasi yang ada di KMP. Jadi di dalam tubuh KMP itu ada kalau nggak salah sekitar 40 sekian organisasi kepemudaan. Ya, bayangkan tanpa dipimpin oleh KMPI. Ini organisasi ini di kota ini, misal satu di Kota Binjai nih, ya kan, namanya berorganisasi, ya. Kita dipertemukan di dalam suatu organisasi itu, ya. Di dalam kan hanya tumbuh besar dan dewasa di organisasi. Nah, latar belakang individu, ya, oknum organisasi itu kan berbeda, baik itu kejiwaannya, baik itu lingkungannya, ya. Begitu dia nimbrung dan masuk di organisasi itu punya karakter yang berbeda, ya, dan karakter tersebut dapat menimbulkan gesekan sesama organisasi, ya. Kenapa? Lebih dari 40 organisasi yang ada di Kota Binjai, bayangkan. Begitu gesekan dan menjadikan Binjai ini tidak kondusif, ya, ribut sana ribut sini. Maka hadirlah KMP di situ untuk menjembatani, ya kan, supaya apa? Organisasi ini dirangkul, ada dia induknya untuk mempersatukan organisasi yang ada di Kota Binjai, sehingga apa? Terciptalah kekondusifan Kota Binjai. Itu masuk tujuan dari KMPI itu sendiri, ya. Sambil ngerokok nih ya, ya kan? Nah. Dan kenapa Bapak berminat untuk masuk ke KMPI ini? Sebetulnya bukan berminat sih, tapi karena dipilih dan diambil menjadi penasihat, mungkin karena sudah senior lah di organisasi. Kenapa? Sejarahnya dulu saya kan seorang petualang juga, ya. Saya dari masa lajang umur 18 tahun saya sudah menggeluti dunia organisasi, ya. Sampai umur 21 tahun saya menikah, saya juga masih menggeluti organisasi. Kenapa? Umur 21 tahun atau 22 tahun yang silam, ya, sekarang saya umur 42 nih, 43 jalan, ya. Jadi umur 22 atau 23 tahun yang silam, saya itu pernah memimpin ranting, ketua ranting nih di suatu organisasi, ya. 3 periode. Dari organisasi yang sama, saya juga pernah memimpin ketua kecamatan nih di organisasi yang sama. Konteksnya, saya ikut dalam suatu organisasi. Tujuan dan misi kita ini namanya membuka tali silaturahmi. Dengan berorganisasi, kita menambah silaturahmi. Dengan berorganisasi, berarti kita membuka silaturahmi untuk halayak ramai. Kita bertambah wawasan, bertambah kawan. Otomatis, ya, Tuhan juga membukakan pintu rezeki yang melebar karena banyak kawan, ya kan? Jadi dari organisasi inilah kita dulu berkembang, ya. Kita berkembang sampai keluar kota, ya. Kalau dulu kemana ya, Secanggang, daerah Langkat sana tuh, sampai Belawan, Curi, gitu-gitulah. Berkembang dan mulai bisnis. Nah, bisnis itu kita dulu pengangkutan tuh, atau pengangkutan barang gitu. Ekspedisi. Bukan ekspedisi, reparansi dari material. Karena kan konteksnya pembangunan, namanya kita kepemudaan. Kepemudaan itu konteksnya kita harus meminta kepada pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pembangunan kota. Jadi kita jangan jadi penonton. Kenapa? Di kota sendiri saja kita dilibatkan, apalagi di kota luar nih, di luar kota daripada kota kita sendiri. Kenapa? Itu tadi pengaruh daripada pergaulan. Organisasi tadi adalah pergaulan bagi saya, ya. Semakin banyak saya bergaul dengan kawan-kawan, semakin kenal, ya kan. Makanya pintu silaturahmi terbuka, otomatis pintu rezeki Allah bukakan pula. Berkenal pula dengan kawan-kawan di luar kota. Kebetulan kita ada bisnis material, ya, sambung menyambung gitu sampai saya memimpin ketua kecamatan.
gitu. Dan saya sempat juga pindah haluan. Kenapa? Bukan karena ini kita ambisi menjadi ketua daripada tidak, tapi ada aspirasi masyarakat yang harus kita sampaikan. Nah, ketika kita memperjuangkan dengan organisasi kita tidak diterima, maka kita lompat. Kenapa? Karena kita merasa tidak dihargai, kita tidak nyaman lagi. Kita sempat pindah organisasi yang lain, tapi alhamdulillah dengan kita pindah kemarin dulu bersatu, banyak hal yang bisa kita rebut, banyak hal yang bisa kita raih. Untuk apa? Kepentingan masyarakat banyak. Gitu. Dan organisasi zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kenapa? Dulu kan suka tuh gesek-gesekannya kan. Zaman-zaman sekitar 15 tahun yang silam. Itu beda dengan sekarang. Jadi anak muda sekarang mindset dan pemikirannya sudah jauh berbeda. Ya, makanya anak muda sekarang mindsetnya, terobosannya juga berbeda. Nah, mungkin banyak terobosan baru, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia dewasa dengan sendirinya. Karakter juga berbeda. Gitu. Kenapa? Zaman juga sudah berubah. Ya kan, kontes ya zaman dulu orang organisasi modal parang sama amalan aja. Ya kan? Nah, beda dengan ilmu pengetahuan dan mindset daripada pemikiran kita. Taunya siapa yang jago dia menang zaman dulu. Jadi apa? Berbekalan itu tadi. Amalan sama parang. Bismillah. Kan gitu dia. Nah, kun payaku. Gitu aja. Hidup ini dulu, zaman dulu. Zaman masanya saya masih berorganisasi. Mungkin karena sudah sepuh, dianggap kemudahan ini, ya diangkat tuh. Diambil, diminta untuk menjadi penasihat daripada KNPI. Itu dia. Di sejarah kehidupan belasan tahun yang silam, 20 tahun yang silam. Gitu. Lalu Pak, divisi yang di dalam KNPI ini seperti apa? Apa itu? Divisi di dalam KNPI ini seperti apa? Divisi dalam arti kata bentuknya apa itu? Misi. Yang misinya, visi sama misi. Itu tadi yang saya bilang, mempersatukan ya seluruh organisasi yang ada di kabupaten kota. Ya kan sama tuh. Binji, ya kan, kabupaten kota tuh, kabupaten, ya kan, sampai di pusat. Ya kan, bagaimana di seluruh organisasi yang ada, organisasi kepemudaan yang ada di seluruh Indonesia ini, memang hadirnya KNPI itu untuk mempersatukan, ya, jika dapat mempersatukan suatu organisasi kepemudaan itu berarti apa? Dia dapat mewujudkan perdamaian dalam suatu organisasi dan organisasi lain. Sehingga apa? Terwujudnya lah supaya terwujudnya kekondusifan di setiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi kesan Bapak lah sama di KNPI ini. Saya rasa nggak ada sih, cuman karena kan mindset kepemudaan sekarang beda dengan zaman saya dulu berorganisasi. Dengan zamannya sekarang anak muda ini kan berbeda. Jadi yang mempersatukan terkadang organisasi ini di KNP ini kan kesulitannya apa ya? Karena konstituen yang ada di Indonesia ini menjadikan KNP itu terbelah. Ya, terbelah menjadi 3 atau 4 tuh sekarang yang sama-sama memiliki dasar hukum dan diakui oleh Kemenkumham yang ada. Jadi kita sulit. Nanti kita tegur nih ketua-ketua organisasi nih, kepemudaan nih. Dia ikut KNPI sana, dia ikut KNPI sini. Jadi ada keterbatasan dan kesenjangan yang ada. Jadi kita selaku penasihat di tubuh organisasi KNPI Kota Binjai ini, ya masa kesulitan. Nah, karena banyaknya ada beberapa KNPI yang lain di luar kita, gitu dia. Ya. Jadi pesan Bapak untuk kepada anak-anak muda sekarang untuk menjalankan tugas di dalam diri Bapak sendiri, tujuannya untuk anak muda selanjutnya apa Pak? Ya, kita punya pesan, baik itu moral,
silakan kalian ambil atau silakan ikut berorganisasi lah, tapi dengan mindset dan tujuan dalam arti kata gitu, untuk menambah wawasan dan merubah pola pikir kita, ya. Mindset pemikiran kita tuh dengan kita berorganisasi itu berbeda dan menambah pengalaman kita, ya, dalam arti kata tujuan yang berpositif. Dan kenapa? Dalam masuk dalam suatu organisasi, kalian akan dibentuk dengan kepribadian mental yang berbeda, begitu. Karena mentalnya dan mindsetnya besok akan berbeda dengan ikut kita terjun langsung ke dalam organisasi tersebut dan menambah pergaulan dan wawasan, ya, sehingga apa? Besok karakter dan kepribadian kalian menjadi lebih lebih mapan, ya, lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang ada, baik dalam diri kalian sendiri, baik dari nantinya di masyarakat. Kalian jelas berbeda, ya, apalagi kalian dapat memimpin suatu organisasi, baik itu tingkat kelurahan atau kecamatan nantinya, itu jelas berbeda. Kenapa? Setidaknya anak-anak muda sekarang, ya, sudah mengalami pernah memimpin, jadi pemikiran juga beda. Jadi kita bagaimana nih mengumpulkan orang dengan mindset dan pikiran berbeda, tapi dengan satu tujuan kita ikat, ya, sama-sama ingin berkembang, sama-sama ingin maju, begitu. Untuk apa? Membangun dia daerahnya masing-masing, mewujudkan Katib Emas lah, ya kan, gitu dia di setiap daerah masing-masing, gitu. Jadi ada lagi mau dipertanyakan? Yang mana penutupnya, Ai? Kamu itu. Nah, sekian dari sekian dari kami. Terima kasih Pak atas waktunya sudah mendengarkan kami wawancara. Selebihnya kalau kami ada salah kata atau apapun itu kami minta maaf Pak. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Oke.